Bacaan kita kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 72. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udah ketemu sama wajahnya? Lama aja, kitabnya belum dibuka. Pakai laptop saya nggak tuh loh. Biar nebeng. Ini rombongan Rawa Bebek pada kemana ini? Sama rombongan Rawa Lumbu pada kemana? Oh, masih PKB. Rawa Bebek juga ingat? Kemungkinan. PKB. Hah? Lokasinya Rawa Bebek? Iya, urup dah, urup. Jadi kitabnya kitab Hikam yang pakai PDF nomornya 72. Waqala Ali itu dia. Atasnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu, idza aradallahu bil muridi khairan arfaqahu ila sufiyati wa mana'ahu suhbatal qurra'i. Dan Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, idza aradallahu bil muridi khairan, apabila Allah menginginkan seorang murid menjadi orang yang baik, atau apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang murid. Murid bukan murid siswa, Barijal. Murid itu artinya orang yang sedang berjalan menuju Allah, atau orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, itu murid. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang murid, arfaqahu ila sufiyati, maka akan Allah kirimkan kawan untuknya, atau Allah sandingkan dia dengan orang-orang sufi. Allah kumpulkan dia, Allah pertemankan dia, orang itu, kepada orang-orang sufi, orang-orang yang hatinya bersih.
Beda sufi, beda tasawuf, beda. Apa Mas Wahyu? Kalau sufi emang bener-bener udah bersih hatinya. Kalau tasawuf masih belajar bersihin hati. Nah kita ini orang-orang yang masih belajar bersihin hati. Makanya banyak juga orang-orang yang ngajinya tasawuf tapi hatinya masih kotor. Tapi hatinya masih belum bersih. Ya namanya juga lagi belajar membersihkan hati. Makanya wajar kalau hatinya masih pada kotor. Kayak Pak Juju. Kayak Mas Wahyu. Hatinya masih pada kotor. Mantap. Pengen disebut kayak Mang Manta gitu. Allah pilihkan teman untuknya dari kalangan orang-orang sufi, orang-orang yang hatinya bersih. Wa mana'ahu suhbatal qurra'i, dan menghindarkan orang itu dari bersahabat dengan orang-orang yang cuma pinter. Orang-orang yang pinter. Qurra asal katanya pandai bacanya. Para ahli baca. Memang beda Ustaz. Banyak orang pinter tapi belum tentu hatinya bersih. Mendingan hatinya bersih meskipun pinter dibanding hatinya kagak bersih. udah kagak bersih, kagak pinter lagi. Ya mendingan berteman sama orang yang hatinya bersih dibanding orang berteman sama orang yang pinter. Apa Ustaz? Ya kalau berteman sama orang yang hatinya bersih mah kita anteng. Kita lagunya Bugono, dia diem aja, nggak komentar apa-apa. Biarin aja. Kita tidur mulu kagak diomelin. Kita ibadah mulu kagak diaru-aruin. Itu orang hatinya bersih. Kalau cuma sekedar pinter, kagak boleh salah sedikit robana kita. Itu cuma orang yang cuma pinter namanya. Tapi hatinya nggak bersih. Apa mau? Udah tuh, jelas. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, syarrul asdiqai man ahwajaka ilal mudaroti wa alja'aka ilal i'tidari. Syarrul asdiqai, kawan yang paling buruk, man ahwajaka ilal mudaroti, yaitu orang-orang yang mendorong dirimu untuk berbohong. Atau kita artiin berpura-pura juga boleh. Orang-orang yang mendorong dirimu untuk berpura-pura. Ya, pura-pura bohong ya dia juga. Wa alja'aka ilal i'tidari,
dan mendorong dirimu untuk membuat alasan-alasan. Itu teman yang paling buruk, yang bikin kita jadi munafik, yang bikin kita suka pura-pura. Ya bisa kalau kita lagunya Bugono ntar dikomentarin sama dia, jadinya depan dia jaga image, pura-pura bener kalau di depan dia. Itu namanya temen yang mendorong kita buat pura-pura. Itu yang paling buruk. Bosan. Bang Andi. Makanya pilih temen mah yang menerima kita apa adanya aja udah. Emang ada yang begini, udah terima begini. Emang tukang tidur, ya udah terima aja tukang tidur. Nah. Justru kalau temen yang suka ngomentarin kita itu syarrul asdiko. Temen yang paling buruk. Karena membuat kita jadinya berpura-pura. Kalau di depan dia kita berusaha sebaik mungkin. Itu namanya pura-pura. Itu teman yang paling buruk. Apa? Majudin nambahin. Wa qala marrotan syarrul asdiqoi man tatakallafa lahu. Dan berkata juga dalam satu kesempatan, teman yang paling buruk, kawan yang paling buruk adalah orang-orang yang kamu terbebani gara-gara dia. Terbebani olehnya. Teman yang paling buruk. Bos. Hah? Bukan utang jasa, bukan. Kita lagi asik-asik ngobrol, tentu teman kita bangun. Udah ajan sholat dulu nyok. Itu kan kita terbebani. Kita kagak sholat bareng-bareng diajak sama temen. Orang antaran dulu kek, ini kan lagi asik ngobrol gitu. Apa? Ya kalau mau bangun sholat ya sholat aja duluan. Gitu. Jangan pakai ngajak-ngajak. Apa Ustaz? Ya kayak kita kalau lagi buka puasa bareng ngobrol kan begitu. Begitu kelar buka puasa, sebagian ada yang sholat, ada yang lanjut ngobrol aja terus. Ntar gantian nama. Kagak pakai buruan sholat kagak pakai gitu. Malah membebani nama. Ya, orang lagi asik-asik tidur dibangunin, bangun. Tahajud. Itu temen yang bikin kita beban namanya. Apa? Iya kata kita. Padahal itu menimbulkan kepura-puraan. Kalau emang dia pengen gua kagak pakai dibangunin, dibangun dewek. Makanya kalau kemarin kan sebelumnya bahasannya temen yang paling cakep itu yang nggak pernah, yang kalau kita lagi tidur nggak pernah dibangunin, yang kalau kita lagi melek nggak pernah suruh tidur, itu temen yang paling cakep. Kita mau lagu apa kek terserah lu dah. Itu temen yang paling cakep begitu. Kalau kita kan lain. Asal rasanya teman kita beda sedikit sama yang kita pengenin langsung dinilai aja. Dikomentarin aja. Justru itu syarrul asdiko. Kata Sayyidina Ali itu syarrul asdiko.
teman yang paling buruk begitu. Yang gara-gara dia kita jadi beban. Emang tuh lagi malas berjamaah, pakai diajakin, ayo jamaah. Kan jadi beban jadinya. Ujungnya jamaahnya terpaksa. Sungguh terpaksa. Itu Syarul Asdiko itu Mas Wahyu. Kelihatannya cakep. Tuh, menurut Qurra mungkin cakep, tapi menurut Sufi ya enggak cakep yang begitu. Ah, bosan. Ah, bos. Makanya ada orang Arab sampai ngomong begitu. Mendingan hari kiamat dibanding sekarang. Orang Arab. Saya tadi siang baca kitab orang Arab bego begitu. Tadi siang. Ada orang Arab pakai ngomong begitu. Mendingan hari kiamat dibanding sekarang. Emang apa? Kalau hari kiamat kita dibacain catatan kita. Yang baiknya dibacain, yang jeleknya dibacain. Nah sekarang jeleknya doang dibacain. Yang bagusnya mah kagak. Mendingan hari kiamat sama sekarang mah. Apa Andi? Kan begitu. Kalau hari kiamat ketahuan. Ha umukro'u kitabiyah. Baca dah kitab lu semuanya. Yang baiknya dibacain, yang jeleknya dibacain. Nah kalau sekarang jeleknya doang dibacain. Cakapnya mau kagak. Nah orang-orang begitu menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an syarrul asdiko. Orang teman-teman yang buruk yang seperti itu. Yang gara-gara dia kita jadi beban. Ah bosan. Begitu. Itu menurut Sayyidina Ali. Karena lagi-lagi kita balikin lagi. Orang-orang sufi meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan semuanya digerakkan oleh Allah. Ketika ngelihat temannya tidur nggak pakai dibangunin. Emang lagi disuruh tidur sama Allah. Udah. Sholat ya. Awas saya. Kita lagi zikir bareng-bareng. Di depan saya pules. Nggak pakai dibangunin. Biarin. Emang lagi disuruh tidur sama Allah. Udah begitu. Mana kanan kiri yang pules. Sebelah kanan saya pules, sebelah kiri saya pules. Malah depan saya pisan. Aduh. Untuk gentak, ya khofi ya lutfi. Gitu. Artinya bangun lu. Gitu. Aduh. Udah tuh. Itu menurut Sayyidina Ali. Syarrul asdiqoi mantatakal lafalah. Teman yang paling buruk adalah orang-orang yang gara-gara dia kamu menjadi terbebani. Makanya cari teman yang menerima kita apa adanya. Udah. Kita begini ya udah terima. Kagak disuruh macam-macam. Wa ansyadu li Yusuf bin Husain Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Uhibbu minal ikhwani kullamawati wa kulla godidit torfi an ataroti yuwafiquni fi kulli amrin uhibbuhu wa yahfazuni hayyan wa ba'da mamati faman li bihadha laitani qad wajadtuhu faqasamtuhu mali minal hasanati. Uhibbu minal ikhwani kullamawati.
Aku suka kawan-kawan yang mereka itu bagaikan orang-orang mati. Seneng berteman sama yang lagunya kayak orang mati. Bukan kayak Cakrim, bukan. Tidur doang kerjanya, bukan. Gitu. Kerjanya kayak orang mati. Artinya nggak peduli kita mau lagu apa, kayak dia nggak pernah komentar macam-macam. Nilai bagus enggak, nilai jelek enggak. Itu namanya teman-teman yang lagunya kayak orang mati. Bodoh amat tuh lo mau lagu apa kayak gitu. Apa Yusuf? Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi senengnya punya teman yang begitu. Apa Ustaz? Cari dah teman yang begitu. Susah. Yang banyak gue karang mah kita nggak boleh salah dikit. Asal salah dikit gue langsung dikomentarin aja. Wa kullu ghadidit torfi an ataroti. Dan semua orang yang memejamkan mata dari kekeliruan. Aku seneng temen yang kayak begini. Yang memejamkan mata dari kekeliruanku. Apa Maria? Lagi khusyuk. Apa Ustaz? Cari Ustaz, temen yang kayak orang mati. Yang enggak pernah berkomentar. Cari temen yang kayak begitu. Yang enggak pernah menilai kita. Cari temen yang begitu. Iya kan. Cuma susah nemuinnya. Zaman sekarang apalagi. Yuwafiquni fi kulli amrin uhibbu. Dia selalu mendukungku dalam semua hal yang aku sukai. Bukan yang dia sukai Ustaz, yang aku sukai. Kalau kita lain, begitu teman kita mau ngerjain sesuatu, rasanya cocok sama kita dukung. Kalau nggak cocok sama kita, nggak kita dukung. Makanya saya Yusuf nyarinya temen yang ngedukung dalam segala hal yang aku suka. Pokoknya asal saya suka, temen ngedukung aja udah. Itu yang dicari tuh sama saya Yusuf. Ada teman yang begitu. Apa Ustaz? Wayah fazuni hayyan wa ba'da mamati. Dan dia selalu menjaga rahasiaku, menjaga, menutupi keburukan-keburukanku, baik selama aku hidup dan setelah aku mati. Wah susah dah nyari teman yang begini dah. Faman li bihada laitani qad wajadtuhu faqasamtuhu mali minal hasanati.
Orang-orang yang seperti ini sikapnya, kalau saja aku menemukannya, maka akan aku bagi untuknya kebaikan-kebaikan yang aku miliki. Kalau aku menemukan orang seperti ini, akan aku bagi untuknya kebaikan yang aku miliki. Oh, mau pakai laitan nih. Saking susahnya nyari temen yang begitu pakai laitan. Kalau ada temen yang agak suka komentar, kalau saya dapat, saya bagi punya saya. Saya bagi. Buat di zaman sekarang susah. Makanya dari dulu Buya sering bilang tuh, sesama jamaah, sesama murid dilarang saling menilai. Karena kita kebanyakan begitu. Jangankan sama orang lain, sesama jamaah sendiri aja saling menilaimu. Susah nyarinya. Nyari teman yang nggak suka menilai, nggak suka komentar, susah. Hah? Cuman. Kalau zaman sekarang kita nyari orang yang sempurna kayak begitu, siap-siap kita nggak punya teman pisan. Pasti ada aja, pasti ada aja. Cuma ada yang banyak komentarnya, ada yang dikit doang komentarnya. Kalau nyari yang sempurna kayak begitu, ujung-ujungnya kita nggak punya teman. Cari dah yang kagak suka komentar, cari. Kalau ada. Apa Ibu? Kalau dia lagi diem, temenin Mang Haji. Kalau dia lagi diem. Kalau dia lagi ngomong, kita tinggal pergi. Waduh. Gitu. Kalau dia lagi diem, ya temenin. Begitu dia mulai komentarin tentang diri kita, baru kita tinggal pergi. Begitu Mang Haji. Kudunya lu begini dong, kudunya lu begini. Baru kita tinggal pergi. Awas Wahyu. Saking susahnya tuh pakai laitani. Laitani qad wajadtuhu faqasamtuhu mali minal hasanat. Kalau aja aku menemukan orang seperti itu, akan aku bagi apa yang aku miliki untuk. Walhasilu min hada, kesimpulannya. Bang Dimas melotot, kita baca kesimpulan.
Kesimpulannya, anna suhbatas sufiyati hiyallati yuhsolu biha kamalul intifa'i lissahibi duna man addahum minal mansubina ila dini wal ilmi li'annahum khussu min haqa'iqit tauhidi wal ma'rifati bi khasaisin lam yusahimuhum fiha ghairuhum. Kesimpulannya, bahwa bersahabat dengan orang-orang sufi, orang-orang yang bersih hatinya, itulah yang bisa menghasilkan dengannya manfaat yang sempurna untuk sahabatnya. Kalau kita pengen persahabat kita ada nilainya, cari sahabat orang-orang yang hatinya bersih. Baru kita bisa mendapatkan manfaat yang sempurna dari situ. Duna man addahum minal mansubina ila dini wal ilmi, bukan bersahabat kepada orang-orang yang dianggapnya orang-orang yang memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan dalam agama dan ilmu. Li'annahum khussu min haqa'iqit tauhidi wal ma'rifati bi khasaisin lam yusahimuhum fiha ghairuhum. Karena orang-orang sufi mereka diberikan khususiat oleh Allah dari hakikat tauhid dan ma'rifat dengan khususiat yang tidak bisa diraih oleh orang lain. Karena orang-orang sufi mereka betul-betul memahami hakikat tauhid dan ma'rifat. Sehingga nggak pernah ngaruh-ngaruhin temennya. Gitu. Selalu dia meyakini apa yang dikerjakan oleh temennya itu memang digerakkan oleh Allah. Gitu. Jadi nggak pernah dia berkomentar, nggak pernah dia menilai itu. Awas. Bang Ipul datangnya jam 11. Nggak perlu kita komentarin kenapa Bang Ipul pakai telat. Gitu. Udah. Karena kita paham tentang hakikat tauhid, emang ketentuan Allahnya begono gitu. Bang Ipul? Begitu. Apa? Jadi cari teman yang betul-betul sufi, yang betul-betul memahami hakikat tauhid dan ma'rifat. Bukan cuma sekedar pinter ilmu. Karena orang-orang yang pinter ilmu belum tentu memahami hakikat tauhid dan ma'rifat. Wasiryanu dzalika minas sahibi ilal mashubi huwa ghayatul amali wal matlubi. Dan menerapkan yang demikian itu dari seorang sahabat kepada orang yang dijadikan sahabat itu merupakan puncak angan-angan dan puncak yang diinginkan. Berkawan, berteman dengan orang-orang yang betul-betul memahami hakikat tauhid itu merupakan puncak dari apa yang diinginkan. Karena nggak ada lagi yang paling enak itu punya teman yang betul-betul paham tentang hakikat tauhid.
Enak jadi Ustaz. Kita nggak pernah diaru-aruin. Apa Ustaz? Faqad qila. Maka ada ulama yang berkata, maka dikatakan man tahaqqaqa bihalatin lam yakhilla hadiruhu minha. Orang yang memahami hakikat sesuatu, maka orang-orang di sekelilingnya pasti akan merasakan itu. Maka orang-orang di sekelilingnya pasti akan merasakan itu. Faman jalasa inda dukanil attori lam yafqudir raihatat thayyibata. Maka orang yang duduk bareng atau duduk di samping toko minyak wangi pasti akan kebagian aroma-aroma yang harum. Kalau kita berteman sama orang-orang yang paham hakikat tauhid, insya Allah kita juga akan kebawa bertauhid. Itu akan semakin kuat tauhid kita. Sama kayak itu. Orang yang berteman sama tukang minyak wangi pasti kebagian wanginya. Faman jalasa inda dukanil attori lam yafkudir raihatat thayyibat. Begitu Ustaz. Hadza fil huduri wal mujalasati. Fama zannuka fis suhbati wal mu'anasati. Ini cuma sekedar hadir dan duduk bareng. Apalagi kalau sampai bersahabat dan bermesraan. Cuma duduk bareng aja kebagian wanginya, apalagi bersahabat. Pakai minyak wangi terus kita tiap hari. Jadi, oh, dah. Man, coba lihat Man. Udah matang belum Man? Hah? Apaan? Kata siapa? Kata siapa? Apa katanya? Apa katanya Ustaz? Berarti seorang sufi identik dengan kesendirian gitu. Ya enggak lah. Orang sufi juga banyak temennya. Cuma temennya sufi-sufi mulu. Temennya sufi lagi. Bang Ipul pemain gambos. Nah, temennya teman-teman orang-orang gambos mulu. Bang Andi guru. Lah temennya guru-guru mulu. Sufi juga begitu. Punya temen? Punya. Siapa temennya? Ya orang-orang sufi lagi. Nggak bakal Mas Wahyu temennya. Lah iya wajib. Hah? Ya kan dua arah Ustaz.
Yang pertama, kita kalau nyari teman kudu nyari yang begono. Sebaliknya, kita pun ketika kita berteman dengan seseorang harusnya seperti ini sikap kita. Jangan suka menilai teman, jangan suka mengomentari apa yang dikerjain teman. Udah. Apapun yang dia kerjakan itu semua digerakkan oleh Allah. Udah begitu kelar. Kita pun ketika kita jadi teman ya kudunya begitu sikap kita. Iya. Ya kan emang begitu mulu kapan. Kalau dalam masalah syariat pakainya unzur makola wala tanzur mankola. Kalau ilmu syariat mah lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang ngomong gitu kan. Asal omongannya bener udah ikutin aja kalau masalah syariat. Tapi kalau toriko, tasawuf lain lagi. Lihat dulu siapa yang ngomong gitu. Kalau yang ngomong Pak Juju mah jangan asal diikutin aja. Itu bedanya. Iya kalau dalam masalah syariat, iya sah-sah aja kalau dibilang teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan. Tapi kalau dari sini sebaliknya, teman yang paling baik adalah teman yang nggak suka ngaruh-ngaruhin kita. Tadi makanya yuwafikuni fi kulli amrin uhibbu. Pokoknya saya suka lagu apa kayak udah. Teman mah yuwafikuni aja. Itu setuju-setuju aja, dukung-dukung aja. Apa sih? Terbalik. Emang suka begitu kita mah. Iya. La ya'riful wali ilal wali. Yang tahu wali ya cuma wali. Yang paham sufi ya cuma sufi lagi. Makanya ujung-ujungnya kadang-kadang lagunya rada nyeleneh. Orang-orang mah cocoknya Bugono, dia Bugono sendirian, lain dewek. Kalau berteman, cari teman yang seperti ini. Sebaliknya kita pun sebagai teman harus memperlakukan teman kita seperti ini. Jadi buat diri kita juga. Kemarin bahasannya begitu ya. Apa kemarin bahasannya? Teman yang baik itu kalau temennya lagi makan kagak disuruh puasa. Kalau temennya lagi puasa kagak disuruh makan. Kalau temennya lagi tidur kagak dibangunin, disuruh sholat. Kalau temennya lagi sholat kagak disuruh ngaso. Itu baru temen yang cakep. Karena bahasanya begitu. Udah terserah dia aja mau lagu apa. Tugas teman mah nggak dukung aja udah. Iya saya dukung begitu. Udah. Aman? Udah aman? Belum? Udah tuh, udah selesai. Jadi emang ya selalu kita terapkan buat diri kita. Jadi kita sebagai seorang teman harusnya seperti ini. Wa qad wassafahum ba'dul ulama'i faqala as-sufiyyu man la ya'rifu fid daraini ahadan ghairallahi. Maka sebagian ulama memberikan penjelasan tentang sifat orang-orang sufi.
Maka mereka berkata orang sufi yaitu orang-orang yang tidak mengenal siapapun di dua alam ini selain Allah. Mau di alam dunia maupun alam akhirat, yang dia kenal cuma Allah. Makanya apa yang mau diaru-aruin? Begitu ngeliat teman lagunya begono, emang Allah yang gerakin. Begitu teman lagunya begono, emang ketentuan Allahnya begitu. Ngapain kita komentarin? Itu orang-orang sufi. Karena yang dikenal cuma Allah doang. Wala yashhadu ma'allahi siwallahi. Dan dia tidak menyaksikan apapun selain Allah. Yang dia lihat hanya Allah. Cuma jangan sampai begitu teman lagi tidur kita pakai ngomong Allah lagi ngorok. Jangan. Meskipun hakikatnya wala yashhadu ma'allahi siwallah. Dan dia tidak menyaksikan di dunia ini selain Allah. Semua yang dia lihat hanya Allah. Qad sukhira lahu kullu syai'in. Segala sesuatu sudah ditundukkan untuknya. Walam yuskhor huwa li syai'in, dan dia tidak ditundukkan kepada suatu apapun. Wasullito ala kulli syai'in walam yusallat alaihi syai'un. Apa saya lupa Ustaz. Salat itu apa artinya ya? Saya lupa. Hampir mirip dia sama sukhiro. Sama sakhoro hampir mirip. Apa aja? Salat apa aja? Dan dia diberikan wewenang terhadap segala sesuatu. Dan tidak ada satupun yang memiliki wewenang atasnya. Sultan dengan kekuasaan. Ya'khudun nasiba min kulli syai'in. Wala ya'khudun nasiba minhu syai'un. Dia mengambil jatah dari segala sesuatu. Dan tidak ada satupun yang mengambil jatah darinya. Yaspu bihi kadru kulli syai'in. Wala yukaddiru safwahu syai'un. Segala sesuatu yang kotor menjadi bersih dengannya. Dan tidak ada satupun yang bisa mengotori kebersihannya. Qad syaghalahu wahidun an kulli syai'in wa kafahu wahidun an kulli syai'in. Dia disibukkan oleh Zat yang Maha Esa dari segala sesuatu. Dan dia merasa cukup dengan Zat yang Maha Esa dari segala sesuatu. Fanzur rahimakallahu hadhihi sifati ma a'zamaha wa ajallaha wa ma asyrafa halin
manit tasofa biha. Hali manit tasofa biha. Berarti halu ya. Wa ma asyrafa halu manit tasofa biha. Wa ma a'azzahu fi hadzal wujudi. Nafa'ana Allahu bihim wa razzaqana min barakatihim. Maka perhatikanlah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Perhatikanlah sifat-sifat ini. Betapa agungnya dan betapa bernilainya. Dan betapa mulianya orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Dan betapa mulianya orang yang seperti ini di alam jagat raya ini. Nafa'anallahu bihim. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan adanya mereka. Wa razzaqana min barakatihim, dan Allah memberikan anugerah kepada kita dari keberkahan mereka. Udah. Masih panjang ini. Wa fi suhbati amtaliha ulai yuhsalu lil muridi minal mazidi ma la yuhsalu lahu bi ghairiha min fununil mujahadati wa anwa'il mukabadati hatta yablugha min dalika ila amrin la yasa'uhu aqlun aqilun wa la yuhitu bihi ilmu amilin naqilin. Dan dalam bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini sifatnya, akan hasil bagi seorang murid dari kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dia dapatkan dengan orang yang selain orang ini. Dari berbagai macam fan mujahadah dan berbagai macam mukabadat. Jadi mujahadah dan mukabadat itu bahasa kitanya latihan, dari berbagai macam latihan-latihan. Mujahadah itu yang membutuhkan semangat tinggi, mukabadat itu membutuhkan tenaga yang kuat. Hatta yablugha min dalika ila amrin la yasa'uhu aqlun aqilun. Sampai dia meraih dari yang demikian itu, sampai dia sampai dari yang demikian itu kepada hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal orang manapun, wala yuhitu bihi ilmu amilin naqilin, dan tidak bisa diliput oleh ilmu siapapun. Sehingga dia mencapai kepada hal yang tidak bisa diraih oleh akal siapapun dan tidak bisa diliput oleh ilmu siapapun. Jadi cari teman orang-orang sufi, orang-orang yang hatinya bersih, yang paham tentang hakikat tauhid. Karena dengan berteman dengan mereka, insya Allah tauhid kita pun akan kebawa kuat. Kalau berteman sama orang yang cuma pinter doang, yang ada malah agama kita rusak. Bukan makin kuat tauhidnya. Abu Said. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Marosi radhiyallahu an, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah.